Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insan bil ardi khalifah biwasitati wa anwa'i mukhtalifah wa bizalika awjab alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah risalat. Amma ba'du. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, rasisme dan diskriminisme merupakan paham yang sangat paradok dengan pluralisme, sehingga apartheid Afrika Selatan menganggap bahwa ras Kaukasoid lebih mulia dari ras Negroid. Fasisme Italia, ajaran Benito Mussolini menganggap bangsanya lebih mulia dari bangsa lain. Fasisme Jepang, ajaran Hirohito, menganggap bahwa bangsanya paling pantas memimpin dunia. Bahkan doktrin Monroe, American is America, ajaran James Monroe ini menganggap bahwa bangsa Amerika paling baik daripada bangsa lain. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai adanya pluralisme. Subhanallah. Namun Islam sangat menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme ini, mengikis habis rasisme dan diskriminisme. Alhamdulillah. Nah, penghargaan dalam Islam ini tidak berdasarkan ras, suku, keturunan, prestise, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap Islam dan dunia pluralitas, maka pada kesempatan ini kita bicarakan tentang Islam dan pluralisme dengan rujukan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Artinya, wallahu a'lam bimuradih, hai manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian semuanya, min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berbagai fuak atau golongan supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha sempurna pengetahuannya. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Asyakir dalam kitab Mubahamat, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan Abu Hindin kepada seorang putri dari kalangan Bani Baidah. Ya, kalau kalangan bangsawan itu. Ternyata hadirin semuanya, Bani Baidah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Nah, begitu ya. Nah, Rasul belum sempat menjawab. Pada saat itu Jibril datang mewahyukan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Hadirin, menurut Imam Ali As-Sabun dalam tafsir Safwatut Tafsirnya, beliau menjelaskan
Ya ayyuhan nas ay khitabu li jami'il bashar. Objeknya seluruh manusia. Artinya apa? Bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat, derajat, martabat yang sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, fungsinya bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling melecehkan, bukan untuk membangga-banggakan keturunan, suku, bangsa, adat, istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man du'a 'ala al-'asabiyyah wa laisa minna man mata 'ala al-'asabiyyati." Kata Rasul, bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami, kata Rasul, orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadirin rahimakumullah, sejalan dengan itu kita lihat pluralisme tersebut harus kita jadikan jembatan emas. Sebagai apa? Lita'arufu. Makanya Imam Ali As-Sabuni menjelaskan ay liyahsula bainakum ta'aruf wa ta'allaf. Artinya apa? Agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmonis serta menebarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Gitu. Nah, inilah hadirin deskripsi Allah tentang pluralitas dengan anthropologistris approach. Ting nang kahartos itu. Kahartos, kahartos, wilujeng Allah. Ini hadirin semuanya. Yang penting apa? Bagaimana pluralitas dengan apa itu theosentris approach ini? Sebagai jawabannya kita lihat, renungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Ini sangat populer sekali di karangan kita. Surah ini artinya apa ini? Ayat ini ditujukan kepada Rasul, namun berlaku pula bagi kita umatnya. Ini ayat bukan cuma ditujukan kepada Rasulullah SAW, ini berlaku untuk kita semuanya umatnya, karena al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Kata ulama, sesuatu yang ditujukan kepada Rasul berlaku pula bagi kita umatnya. Begitulah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam kitab Jubdahnya menerangkan kepada kita, menjelaskan pada dasarnya ayat tersebut merupakan reaksi terhadap kafir Quraisy untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing dulu. Artinya orang Quraisy itu minta 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah berhala, begitu. Nah, dengan wahyu ini Rasul menjawab, kata Rasul, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin," kata Rasul. Untukmulah agamaku, untukmulah agamamu, dan untuklah agamaku. Subhanallah. Inilah sikap Islam, hadirin semuanya, ya, dalam menghadapi apa itu yang dinamakan dengan pluralitas antar agama. Nah, dengan demikian hadirin semuanya, jamaah semuanya, Islam itu tidak mengenal kompromi dalam ibadah. Islam tegas dalam mempertahankan akidah. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, la ilaha illallah. Namun kita umat muslim khususnya Islam pun tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Betul tidak? Sejarah membuktikan. Kita pernah mendengar dalam sejarah tentang agama apa itu Akhenaton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon, ya. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir membunuh penganut Kristen Koptik. Nah, ternyata jamaah semuanya, Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Bahkan Rasul bersabda, kata Rasul, hebat-hebatnya Rasul, "Man ada dimian faqad adani," kata Rasul. Siapa saja yang menyakiti kafir zimmi, sungguh telah melukaiku, kata Rasul.
Subhanallah, inilah Islam. Kenapa? Karena Islam ini bukan agama teroris. Mohon maaf. Betul tidak? Islam bukan agama sadis, tapi Islam agama rahmat bagi alam, serta menjunjung tinggi pluralitas dalam kehidupan ini. Dan begitulah hadirin sikap pluralitas umat Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana sikap pluralisme Islam di Indonesia sekarang khususnya? Hadirin rahimakumullah, jawabannya Islam tetap menjunjung tinggi pluralisme keagamaan. Kenapa? Ini terbukti ketika merumuskan landasan ideal negara kita, ya, kita tahu, anak-anak mahasiswa nih, anak-anak sekolah khususnya, sila pertama kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul tidak? Nah, walaupun mayoritas umat Islam, tapi karena menghargai siapa itu Mr. A.A. Maramis, seorang Kristen, ya, dengan lapang dada tokoh-tokoh Islam mengganti sila pertama dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bersiteguh, ya, mempertahankan pendapat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak, tapi menghargai seorang Mr. A.A. Maramis. Waktu itu seorang Kristen dengan lapang dada tokoh Islam mengganti ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pantas ketika 40 orang terdiri dari para pastor, pendeta, rahib, biarawan, biarawati datang ngabri ke Komnas HAM dengan jujur ia mengatakan, kata mereka apa? Kita berterima kasih kepada umat Islam karena umat Islam tidak pernah menghendaki kerusuhan, perusakan tempat-tempat ibadah agama minoritas. Islam memberikan kebebasan kepada kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Islam memberikan kebebasan kepada umat Hindu mengamalkan Peda Pedanta, Resi Agakya, dan Islam bahkan memberikan kebebasan kepada umat Buddha untuk menjalankan Dharma Siddhartha Gautama. Artinya apa hadirin semuanya? Ini Islam tidak pernah mengganggu keyakinan agama lain karena tidak dibenarkan. Kecuali kalau Islam diawali diganggu, jelas di sini umat Islam tidak bisa tinggal diam. Betul apa betul? Betul ya. Bahkan Paus kedua pernah mengatakan Ambon sebagai bagian dari Republik Indonesia merupakan percontohan yang paling rukun antara Islam dan Kristen sedunia. Subhanallah. Maka kalau sekarang terjadi bentrokan antara Islam dan Kristen di Ambon, jelas ini bukan karena alasan agama, tapi apa? Karena ulah para provokator yang ingin memecah belah kesatuan bangsa dengan apa? Dengan isu sara tadi. Oleh karena itu hadirin semuanya nih, dalam menyelesaikan berbagai konflik berbau sara di negeri tercinta ini, kami menghimbaulah kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, betul tidak? Baik saudara-saudaraku sesama muslim, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, Hindu maupun Buddha, mulai saat ini mari kita samakan langkah, satukan persepsi, seragamkan gerak, berat sama dipikul dengan sama ringan sama dijingjing. Kuntul pis holopisi kuntul baris, rawe-rawe lantas malang putung. Kita perkuat persatuan dan persaudaraan di antara kita. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Satu tanah air Indonesia tercinta tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Nih hadirin, jika sikap ini yang diaplikasikan maka akan bertambahlah baik kondisi bangsa Indonesia sebagaimana jangan Allah dalam surah Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabaqul khairat, kata Allah. Setiap orang mempunyai arah atau kiblat yang dihadapinya. Dimanapun kamu berada, Allah mengumpulkan kamu sekalian. Sungguh Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa atas segalanya. Subhanallah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hadirin
Ini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi berbagai perbedaan, hendaknya kita jadikan sebagai upaya untuk bersaing secara sehat. Nanti Allah membalas sesuai prestasi masing-masing. Nah, dengan demikian, dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki pluralitas yang sangat tinggi. Hal ini bisa berdampak positif, tapi tidak menutup kemungkinan berdampak negatif. Untuk itu, mari kita sebagai insan beragama maupun apapun agama, mari kita saling hargai dan saling hormati sesuai ajaran agama masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa ini suatu bangsa yang cinta akan kedamaian. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.